Kalau kemarin aku bikin versi tempe kemulnya, sekarang aku bikin versi gembus kemulnya. Ternyata sama-sama enak ya toh. Halo Kakang Mbak Yu, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa, balik menyapa. Mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seperti kata pepatah itu, jadi biar tubuh dan jiwaku itu sehat dan kuat. Aktivitas pagi hari ini aku awali dengan jogging ya toh. Lanjut terus. Singkat cerita, ini aku udah di rumah, ini sekitar habis duhur. Aku tadi beli tempe gembus. Tahu nggak tempe gembus itu apa? Tempe yang dibuat dari ampas kedelai, dan ini tuh harganya lebih murah dari tempe kedelai ya toh. Satu papan segini harganya cuma 2.000 aja. Tempe gembusnya aku potong-potong tipis seperti ini karena kalau tebel-tebel itu biasanya kurang enak ya toh. Karena aku nggak ada stok daun bawang atau loncang, jadi di sini untuk ijo-ijoannya aku ganti dengan potongan cabai rawit biar ada sensasi rasa pedesnya juga ya toh. Untuk perbumbuannya aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar dan juga garam ya toh. Di sini untuk perbumbuannya aku ulek aja. Nah, salah satu tips untuk mengolah tempe gembus biar rasanya itu enak dan mantul, bumbunya itu harus banyak ya toh. Karena kalau kurang bumbu itu rasanya bakal anyep. Ada yang anggap juga tempe gembus ini tempe kere, dan katanya tempenya itu nggak ada gizinya ya toh. Ya gimana orang cuma terbuat dari ampas kedelai. Tapi jangan salah ya, ada loh yang olah tempe gembus ini jadi sate, namanya sate kere. Pokoknya diolah seperti sate, terus ada bumbu kacangnya juga ya toh. Pokoknya jangan main-main deh sama orang Indonesia kalau soal kuliner, ada aja terobosannya ya toh. Oke lah Kakang Mbak Yu, lanjut terus. Ini aku udah nyiapin tepung balurannya, campuran dari tepung terigu, tepung tapioka dan juga sedikit tepung beras ya toh. Dan bisa dilihat konsistensi tepungnya kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya masuk ke sesi penggorengan. Ingat ya, pokoknya kalau goreng versi tempe kemul ini caranya tuh seperti ini. Gorengnya itu nggak langsung dicemplungin ke dalam minyaknya, tapi ditempelin dulu di atas minyaknya di bagian tepi wajannya. Setelah itu siram dengan adonan balurannya ya toh. Teknik penggorengan seperti ini bikin hasil gorengannya itu jadi lebar-lebar ya toh, dan lebih mudah crispy. BTW sebenarnya aku tuh masih penasaran Kakang Mbak Yu, gembus ini kalau di daerah Kebumen, Banyumas sampai ke Cilacap sana itu namanya apa ya? Soalnya kalau di daerah sana itu gembus ini bukan yang kayak gini, melainkan kayak geblek di sini menyebutnya. Itu loh gorengan yang bentuknya itu mirip rantai, tengahnya bolong, yang terbuat dari pati basah singkong, dan biasanya itu ada campuran irisan kasar dari kelapa atau kita nyebutnya growol ya toh. Nggak tahu ya, padahal sama-sama masih Jawa Tengah, tetanggaan pula daerahnya. Tapi kenapa nyebutnya udah beda ya? Nggak perlu nunggu berlama-lama, akhirnya gembus kemulnya udah jadi. Penampakannya kurang lebih seperti ini Kakang Mbak Yu. Menggoda banget kan? Ayo, siapa di sini yang nggak ngiler coba? Untuk makan gembus kemulnya kali ini aku cocol pakai sambal terasi biar rasanya makin pedes ya toh. Apalagi makannya masih anget-anget kayak gini. Udahlah ya, bisa bikin lupa lingkungan sekitar. Gak bakalan noleh ini mah kalau ada yang manggil. Nah, buat Kakang Mbak Yu yang penasaran sama rasanya, monggo bikin sendiri ya toh. Oke lah, cukup sekian vlog edisi gembus kemulnya. Terima kasih matur nuwun buat Kakang Mbak Yu yang sering nonton konten-konten aku. Aku pamit dulu, dadah.